Ayo, apa rencana camilan buka puasanya? Apa? Gorengan? Ya nggak salah sih. Gorengan emang udah jadi makanan buka puasa favoritnya warga plus 62. Penjual gorengan pun menjamur tuh di pinggir-pinggir jalan. Bakwan, tempe, gehu, cireng. Beuh, sedep bener. Tahan, masih puasa. Tapi sebenarnya boleh nggak sih makan gorengan saat berbuka? Ramadan adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri kita yang 11 bulan kita sudah tahu bahwa sebagian besar orang memenuhi tubuhnya dengan makanan, minuman yang tidak sehat. Bahkan salah satunya makanan-makanan seperti ini. Yang saya kira mungkin sebagian besar orang selama 11 bulan atau 11 bulan di luar Ramadan sudah terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti ini. Ya kita sebut mungkin di Indonesia itu gorengan. Apakah ada yang salah dengan makanan ini atau mungkin secara status kehalalannya dia bermasalah? Tentu tidak. Ketika Anda atau kita membelinya dengan harta yang halal atau kita mendapatkannya dengan harta yang halal dan ini pun dari bahan-bahan yang halal, maka statusnya halal. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja? Besti, kalau ngomongin halal sih tentu saja gorengan halal ya. Tapi kalau toib, belum tentu. Karena saat kita sudah mengkonsumsinya secara berlebih dan jadi kebiasaan, tanpa kita sadari, kita sudah menzolimi tubuh. Dan zolim adalah perbuatan dosa, meski ke tubuh sendiri. Makanan yang tidak sehat tentu akan merusak tubuh dan menimbulkan penyakit. Makan berlebihan menjadi cara makan terburuk yang dilarang oleh agama Islam maupun secara medis. Larangan itu bahkan tercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tapi kan gorengan enak ya, Besti. Jadi gini ya para bestiku sayang, ada beberapa bahaya kesehatan yang mengintai bila kamu terlalu sering makan gorengan. Apalagi dijadiin makanan untuk berbuka setiap hari. Pertama, gorengan dapat memicu peningkatan kadar lemak di dalam tubuh. Kita tahu, gorengan diolah dalam minyak panas dengan jumlah yang banyak. Meski terlihat kering dan crunchy, kandungan minyaknya tetap ada. Ini juga yang membuat gorengan tinggi kalori. Selain itu, umumnya gorengan dilapisi tepung. Di dalam tepung tentu ada kandungan gula. Makin double-double deh tuh kalorinya. Tapi apesnya, makan gorengan banyak nggak bikin kita cepet kenyang. Yang ada kadar lemak yang tinggi bikin tubuh sulit mencerna. Gongnya bisa bikin konstipasi alias sembelit, asam lambung meningkat, timbunan lemak meningkat, dan obesitas di depan mata. Subhanallah, ngeri-ngeri sedap ya Besti. Oh iya, gorengan juga mengandung senyawa acrolein yang merupakan jenis senyawa organik tak jenuh yang berasal dari minyak goreng yang sudah berkali-kali digunakan untuk menggoreng sampai-sampai tuh minyak berwarna hitam pekat. Balik lagi ke hikmah bulan Ramadan nih Besti. Ditilik dari segi kesehatan, bulan Ramadan sebenarnya merupakan waktu yang tepat untuk kita bersih-bersih diri loh, baik jasmani maupun rohani. Jadi bukan malah sibuk mikirin makanan. Jadi ada apa atau mungkin apa yang harus kita lakukan supaya tentunya Ramadan itu tidak kita bersama mereka-mereka lagi para gorengan seperti ini. Ya tentunya kita punya solusi yang cukup banyak dan sangat banyak sebenarnya. Salah satunya kita mengurangi minyak selama Ramadan, terutama minyak-minyak yang berasal dari minyak goreng. Makanan seperti ini ya mungkin saya ambil misalkan ini umbi seperti ini ya, ada ubi atau ubi jalar kayaknya ya. Ini bisa kita buat dengan cara atau dibuat jadi ubi rebus atau ubi kukus ya, atau mungkin yang suka ketan kayak begini ya. Ini kita bisa bikin jadi ketan yang dikukus ya, tidak ada minyak dan ya makanan-makanan di sini juga kita bisa dapatkan secara optimal tanpa kita perlu menggoreng seperti gorengan seperti ini. Jadi solusinya salah satunya adalah kita menggunakan makanan-makanan yang direbus dan jangan khawatir sama sekali. Oke? Kenapa? Banyak orang yang begitu susah hati meninggalkan gorengan.
Kenapa saya katakan jangan susah hati? Karena sebenarnya makanan direbus pun atau katakanlah produk yang direbus pun tidak kalah sehatnya dan tidak kalah lezatnya, apalagi kita cocol dia pakai ya sambal-sambal yang kita bisa racik sendiri, atau mungkin kita taburin dengan kelapa, atau mungkin kelapa tadi kita taburin dengan katakanlah gula aren yang kita parut, juga sangat enak ternyata. Dan itu memberikan kekuatan yang luar biasa untuk tubuh kita sebagai salah satu sumber tenaga setelah kita berpuasa seharian. Besti, merubah kebiasaan itu memang tidak mudah ya. Tapi kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tenang Besti, gak ada masalah tanpa solusi. Salah satu solusi pengganti gorengan adalah dengan makan rebus-rebusan atau makanan yang dikukus. Ya, penikmat olahan rebus memang masih sangat sedikit. Ada yang bilang, duh udah kayak makanan orang tua aja deh. Oh, sabar Besti. Selain hemat minyak, makanan rebusan ternyata mengandung banyak manfaat loh. Pertama, membantu mempercepat penurunan berat badan. Makanan rebusan juga lebih mudah dicerna. Karena tak mengandung minyak, kulit dan rambut kamu pun akan lebih sehat bin glowing, membantu mengatasi iritasi lambung, serta bagus buat bayi yang baru mulai MPASI. Selain itu, proses pengolahannya juga mudah. Makanan yang dikukus dan direbus juga sangat cocok dikonsumsi untuk kalian yang sedang membatasi asupan kalori dan lemak. Masya Allah! Nah, Dr. Zaidul juga mau kasih kamu resep nih, cara enak makan rebusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi kita membahas tentang si coklat-coklat yang ya tentunya berlimpah dengan lemak trans di situ, maka sebenarnya solusinya sangat mudah sehingga Ramadan tahun ini kita jadikan menjadi Ramadan yang lebih baik. Salah satunya dengan rebusan-rebusan seperti ini, dan jangan khawatir. Ya, sebagaimana orang Indonesia yang biasanya butuh dengan cocolan, ya, butuh dengan perlu dengan ya buat teman dari rebusan tadi. Ya, hari ini saya akan ajarkan cara membuat salah satu sambal atau sambal yang fenomenal, itu sambal kurma. Untuk membuat sambal kurma, bahannya gampang kok Besti. Kamu cuma butuh cabai rawit, cabai merah, bawang putih, tomat, kurma, dan garam. Setelah semuanya siap, ulek aja langsung sampai tingkat kehalusan yang kamu suka. Selain menambah cita rasa makanan, ternyata sambal juga banyak loh khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Rasa pedas yang khas dapat memperlancar metabolisme tubuh, sangat baik untuk kesehatan jantung dan membantu meredakan peradangan. Lezat, sehat, ada pedasnya, ada manisnya, ada seratnya, komplit semua. Dan ini makanan asli Indonesia yang kita bisa cocol pakai sambal kurma tadi. Jadi Ramadan kita bisa bebas dulu dari minyak-minyakan, karena kabarnya juga minyak lagi mahal. Dan kita bisa dapatkan masakan atau mungkin camilan atau penganan atau takjil mungkin yang tetap sehat, tetap lezat, tetap enak, di lidah juga enak. Dan ya tidak kalah dengan si coklat-coklat itu, oke? Nah, karena minyak goreng juga lagi mahal, ada baiknya nih kurangin makan gorengan. Gak usah drastis juga, ntar kaget lagi. Kalau biasa makan 5 biji, hari ini 2 aja. Besok 1 aja. Besok dan besoknya lagi. Ya gak usah lagi lah ya, kan udah tahu bahayanya. Apalagi buat para besti yang punya riwayat obesitas, kolesterol, dan asam lambung. Big no-no ya.